Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kagem sedulur tani, mitra tani dan lain-lain, konco-konco tani. Di sini kami akan menyampaikan cara pembuatan PJPR atau pupuk organik cair. Jadi PJPR merupakan bakteri bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman yang mengkolonisasi perakaran. Jadi hanya mengkoloni permukaan akar, dapat masuk ke dalam jaringan akar atau endofit. Kemudian peranan PJPR atau yang disebut plant growth promoting rhizobacteria itu menekan perkembangan penyakit atau bioprotektan, yaitu merupakan induksi ketahanan secara sistemik baik hama dan patogen. Jadi produksi siderofor dan antibiotik atau patogen perakaran. Kompetisi nutrisi dari atau patogen perakaran. Memproduksi fitohormon, yaitu sitokinin, gibrelin, juga indol asetit asik, juga menghambat produksi etilen. Jadi tahapan pengembangan PJPR dalam pemanfaatan komersial untuk produksi tanaman diantaranya isolasi dari perakaran, penapisan di laboratorium terhadap bakteri yang diduga menekan patogen atau memicu pertumbuhan tanaman. Screening dalam skala kecil, screening di lahan atau sebagai tipe tanah dan kultivar tanaman. Penyempurnaan inokulum komersial uji ekotoksikologi sebelum registrasi produksi komersial. Hubungan mikroba risosfer dengan tanaman, yaitu simbiotik dengan tanaman, rizobakter non simbiotik, pemfikasi nitrogen, mikroba saprofitik, mikroba penghasil metabolit yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, mikroba penghambat cendawan patogen. Bagaimana cara pemanfaatan PJPR? Cara introduksi isolat yang unggul atau seperti penggunaan pestisida sintetik. Cara alamiah dengan pengelolaan habitat hidup mikroba agar dapat berfungsi secara optimal melalui cara-cara budidaya tanaman seperti pemberian bahan organik sebagai salah satu sumber nutrisi PJPR. Yang kedua, penambahan bahan biopolimer. Ketiga, solarisasi tanah. Keempat, rotasi dengan jenis tanaman atau kultivar tertentu. Untuk kelima, pengaturan pH tanah. Cara pembuatan PJPR itu diantaranya bahan. Itu kita menggunakan akar bambu, dan juga bisa ditambah akar alang-alang, juga air leri dan gula. Kalau untuk komposisi itu akar bambu kira-kira 1 genggam, kemudian air leri kurang lebih 20 liter dan gula kira-kira setengah kilogram. Cara yaitu akar bambu kita potong-potong menjadi bagian yang kecil-kecil, kemudian kita tumbuk biar agak pecah. Setelah itu kita masukkan ke dalam air leri, dan sesudah kita masukkan kita rebus gula pada air atau penambahan air kira-kira 2 liter atau 2,5 liter. Setelah air mendidih, kita masukkan ke dalam adonan tadi. Kemudian setelah itu kita aduk dan kita tutup seperti biasa, yang artinya tidak terlalu rapat.
Kemudian kita tunggu atau difermentasi minimal 1 minggu sampai 10 hari. Untuk cara aplikasi, itu dosis kurang lebih 1 gelas aqua setengah, bisa sampai 1 gelas aqua per tangki. Untuk aplikasi memang sebaiknya sore hari kalau kita perakirakan tidak terjadi hujan. Jadi aplikasi dimulai dari tanaman muda, yaitu pada umur 14 hari atau kurang lebih 2 minggu. Dan bisa juga kita laksanakan mungkin 1 minggu atau 7 hari sudah bisa kita aplikasikan. Dengan interval mungkin aplikasi seminggu ataupun 10 hari. Dan sebagai keterangan yaitu PJPR merupakan bakteri pemicu pertumbuhan dan juga bisa menekan serangan beberapa hama dan penyakit. Dan ketiga, dapat memproduksi fitohormon yang bisa menambah kesuburan tanaman. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman atau konco-konco atau mitra tani semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.